absen dulu ya. Iya. Feby, Hadir. Tata. Hadir. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita bertepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Tahu nggak kenapa ibu menyuruh untuk tepuk semangat? Karena sebelum kita belajar, sebaiknya kita harus bersemangat agar pelajaran kita dapat diterima dengan baik ya. Ya. Nah, kali ini ibu akan menyampaikan materi tentang selalu berhemat energi dengan subtema gaya dan gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan gaya. Pada saat kita membuka atau menutup itu, kita telah melakukan gaya yang berupa dorongan dan tarikan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut dengan gaya. Gaya memiliki sifat yang terdiri dari gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Contoh, bola dapat bergerak atau berhenti jika diberi gaya tendangan. Sepeda dapat bergerak karena dikayuh. Perahu layar memanfaatkan dorongan angin agar dapat bergerak. Lalu, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, dalam pembuatan batu bata dan genting. Batu bata dan genting terbuat dari tanah liat. Kemudian dimasukkan dalam cetakan batu bata dan genting. Akhirnya jadilah batu bata dan genting akibat adanya diberi gaya. Dan gaya memiliki jenis-jenis. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet alam adalah sejenis logam yang pertama kali ditemukan di kota Magnesia. Magnet memiliki kekuatan yang menarik jarum, paku, atau benda lainnya terbuat dari besi atau baja. Kekuatan ini disebut gaya magnet. Gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Gaya otot. Kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia disebut gaya otot. Lalu gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi adalah kekuatan bumi untuk menarik benda lain ke bawah. Bila kita melempar benda ke atas, baik dari kertas, pensil, atau benda lain, maka semua benda itu akan jatuh ke bawah. Berbeda bila di luar angkasa para astronot tidak merasakan gaya gravitasi. Gaya pegas, kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Lalu gaya gesekan, bila kedua benda saling bergesekan, maka antara keduanya akan muncul gaya gesek. Gaya gesek bisa menguntungkan dan merugikan. Bila kita berjalan di jalan yang kering, antara sepatu dan jalan akan muncul gaya gesek. Gaya gesek ini membantu kita untuk bisa berjalan. Bayangkan, bila jalanan licin, maka gaya gesek akan kecil dan kita akan kesulitan untuk berjalan. Gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang dimiliki oleh benda-benda karena masanya. Setiap benda yang memiliki massa akan menarik benda lain yang memiliki massa. Massa bumi sangat besar, sehingga bumi memiliki gaya gravitasi yang besar pula. Gaya gravitasi ini berupa gaya tarik, sehingga gravitasi bumi mampu menarik benda-benda kecil yang berada di permukaan bumi. Lalu yang terakhir yaitu jenis gaya yang ada di kehidupan sehari-hari. Antara lain seperti mendorong meja atau kursi, lalu menarik pintu, lalu yaitu yang terakhir yang sering kita temui yaitu memetik buah.
Sekarang Ibu mempunyai media. Di sini ada ayunan dan ada jungkat-jungkit. Pada ayunan ini termasuk gaya dorong. Karena ayunan itu tidak bisa bergerak tanpa didorong, jadi ayunan termasuk gaya dorong. Lalu yang kedua yaitu jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit adalah gaya gerak dan gravitasi, karena pada saat bermain jungkat-jungkit pemainnya akan saling dorong-mendorong, dan saat itu orang yang lebih berat atau dorongan yang lebih kuat akan naik dan yang lebih ringan akan jatuh. Pada saat jatuh terjadi gaya gravitasi. Jika tidak ada gaya gravitasi, maka semua benda akan melayang-layang berterbangan bebas di udara seperti di luar angkasa. Nah, apabila kuasa lebih dekat dengan titik tumpu, maka gaya yang dihasilkan akan sedikit dan beban akan lebih besar atau berat. Untuk mendapatkan keseimbangan dalam model jungkat-jungkit, besar gaya di sebelah kiri dan di sebelah kanan titik tumpu besarnya sama dan jaraknya sama. Jadi, agar seimbang, jungkat-jungkit tersebut diberi tekanan dengan kekuatan yang sama. Hubungan antara gaya dan gerak pada model jungkat-jungkit. Antara lain, gaya dapat menimbulkan terjadinya gerakan pada model jungkat-jungkit. Lalu, semakin besar gaya yang diberikan pada jungkat-jungkit, maka akan semakin cepat gerak yang terjadi pada jungkat-jungkit. Keseimbangan dapat terjadi jika besar gaya di sebelah kiri dan di sebelah kanan titik tumpu besarnya sama. Jadi, agar seimbang, jungkat-jungkit tersebut diberikan tekanan dengan kekuatan yang sama. Gerak jungkat-jungkit ini dipengaruhi oleh berat beban, berat kuasa, jarak beban di ke titik tumpu, dan jarak kuasa. Ibu akan memberi arahan kepada kalian bagaimana salah satu contoh gaya, misalnya kertas. Ini kalian meremas kertas ini merupakan contoh dari gaya ya. Lalu saling dorong-mendorong, atau juga menutup pintu, atau melempar kertas ini ke atas merupakan gaya gravitasi. Nah, itu adalah contoh salah satu atau berbagai gaya yang Ibu telah jelaskan tadi. Ibu memberi kesempatan kalian untuk mengeksplorasi apa saja contoh gaya ya. Silakan tulis di bukunya. Setelah kalian mengeksplorasi apa saja gaya, dapat disimpulkan bahwa gaya adalah gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak. Lalu definisi gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, sebaiknya sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sampai di sini pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi